Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan membahas fungsi dan metode berpikir ilmiah. Sebelumnya yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Filsafat Ilmu Dr. Imron Rasidi MTH MED. Baik, mari kita mulai dari yang pertama, yaitu tentang latar belakang mengapa kita harus berpikir secara ilmiah. Yang pertama, manusia dalam aktivitas kesehariannya tidak pernah berhenti untuk berpikir. Ini merupakan bentuk anugerah dari Tuhan, yaitu berupa akal. Ini merupakan yang membedakan antara manusia dan hewan. Manusia memiliki akal untuk berpikir. Dengan berpikir juga manusia artinya memiliki fitrah kebenaran, di mana apabila manusia itu salah, mereka akan gelisah. Akan tetapi dalam diri manusia juga ada kemungkinan untuk salah. Yang kedua, bentuk manusia agar beradaptasi dengan lingkungannya adalah dengan berpikir. Sebagai contoh, bagaimana kehidupan sebelum pandemi dengan saat pandemi tentu berbeda. Maka di situ manusia akan berpikir bagaimana beradaptasi dengan kehidupan pada masa pandemi. Selanjutnya, setiap individu dituntut untuk selalu berpikir sesuai dengan firman Tuhan, di mana manusia dituntut untuk berpikir bagaimana alam semesta ini dibuat. Artinya siapapun individu, entah seorang filsuf atau seorang guru atau siapapun orang biasa, dituntut untuk berpikir. Yang kita bahas di sini adalah berpikir secara ilmiah. Berpikir secara ilmiah berfungsi untuk memecahkan masalah, menciptakan pengetahuan baru, validasi ilmu, dan pengembangan teknologi. Berpikir ilmiah haruslah ada langkah-langkah yang harus dilalui, seperti perumusan masalah, pengajuan hipotesis, pengkajian literatur, menguji hipotesis, dan menarik kesimpulan. Berpikir ilmiah inilah adalah cara belajar manusia yang paling rasional, yaitu secara rasional, objektif, efektif, dan efisien. Dengan berpikir ilmiah inilah para ilmuwan dapat menemukan teknologi yang baru, dapat menemukan dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang ada. Metode berpikir ilmiah ini dapat melalui dua metode, bisa melalui penalaran deduktif dan induktif. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai pengertian berpikir ilmiah. Berpikir adalah suatu aktivitas untuk menemukan pengetahuan yang benar atau kebenaran. Berpikir juga dapat diartikan proses untuk menemukan atau memecahkan masalah yang ada. Jadi, berpikir ilmiah adalah aktivitas manusia untuk menemukan atau mendapatkan ilmu yang bercirikan adanya kualitas, analisis, dan sintetis. Berpikir ilmiah juga diartikan sebagai berpikir yang logis dan empiris. Logis adalah masuk akal dan empiris adalah dibahas secara mendalam berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Salam 197 mengartikan tentang berpikir ilmiah adalah proses berpikir untuk sampai pada suatu kesimpulan yang berupa pengetahuan. Surya Sumantri 1999 menyatakan bahwa berpikir adalah bekerjanya pikiran untuk memperoleh pengetahuan yang benar. Pemikiran ilmiah adalah operasi pikiran yang menggabungkan induksi dan deduksi. Berpikir ilmiah adalah metode berpikir yang didasarkan pada logika deduktif dan induktif.
Bicara tentang penalaran secara deduktif dan induktif, inilah yang paling dasar. Sebenarnya ada banyak cara untuk berpikir menurut filsafat, tetapi kami mengambil yang kedua ini saja. Selanjutnya saya akan menerangkan tentang metode berpikir ilmiah. Secara etimologis, metode berasal dari bahasa Yunani yaitu meta, yang artinya sesudah atau dibalik sesuatu, dan hodos yang artinya jalan yang harus ditempuh. Jadi metode berarti langkah-langkah yang diambil menurut urutan tertentu untuk mencapai pengetahuan tertentu. Dan dalam bernalar atau berpikir digunakanlah dua metode, yaitu deduktif dan induktif. Berpikir secara deduktif adalah suatu kerangka berpikir yang bertolak dari sebuah asumsi atau pernyataan yang bersifat umum untuk mencapai sebuah kesimpulan yang bermakna lebih khusus. Kesimpulan yang sah pada suatu penalaran deduktif selalu merupakan akibat dari pernyataan-pernyataan yang lebih dahulu diajukan. Pembahasan mengenai logika deduktif sangatlah luas dan meliputi persoalan yang menarik. Namun, kesimpulan dari penalaran deduktif hanya bernilai benar jika kedua pernyataan dan cara yang digunakan itu benar, serta hasilnya juga menunjukkan kekonsistenan terhadap pernyataan sebelumnya yang dianggap benar. Agar lebih mengerti tentang penalaran tersebut, langsung kita masuk ke contohnya. Contohnya adalah pernyataan 1, semua mangga adalah buah. Pernyataan 2, semua buah mempunyai biji. Jadi kesimpulannya adalah mangga itu mempunyai biji. Secara logika itu benar dan secara realitasnya juga benar. Bisa juga disimpulkan penalaran deduktif adalah penalaran dari hal-hal yang umum untuk menyimpulkan kepada hal yang spesifik. Penalaran berikutnya adalah penalaran induktif. Cara berpikir induktif adalah cara berpikir untuk menghasilkan kesimpulan yang bersifat khusus dari hal-hal yang umum, atau bisa disebut generalisasi. Generalisasi memiliki dua metode, yaitu induksi lengkap dan induksi tidak lengkap. Metode yang pertama yaitu generalisasi yang dilakukan dengan diawali hal-hal partikular yang mencakup keseluruhan jumlah peristiwa yang diteliti. Contohnya, di depan setiap rumah di desa ada pohon kelapa. Kemudian digeneralisasikan dengan pernyataan bahwa setiap rumah di desa memiliki pohon kelapa. Maka generalisasi seperti ini tidak dapat diperdebatkan dan tidak perlu dilakukan. Yang kedua adalah metode generalisasi induksi tidak lengkap. Metode ini dilakukan dengan hanya sebagian hal partikular atau dengan hanya sebuah hal yang khusus. Dalam penelitian ilmiah seringkali tidak bisa menerapkan metode induksi lengkap. Induksi lengkap sendiri baru bisa dicapai jika seluruh kejadian telah diamati dan diteliti secara mendalam. Namun, jika tidak diteliti secara menyeluruh atau ada yang terlewatkan dan sudah terlanjur diambil kesimpulan, maka diperoleh induksi tidak lengkap. Sebagai contoh logika induktif, yaitu pernyataan 1, mangga adalah buah. Pernyataan 2, kotak penuh dengan buah. Jadi kesimpulannya adalah kotak penuh dengan mangga. Secara logika kesimpulan dari pernyataan tersebut benar. Akan tetapi secara realitasnya bisa salah dan juga bisa benar, karena belum tentu kotak tersebut penuh dengan buah mangga saja. Penalaran ini dianggap dapat memberikan ilustrasi-ilustrasi aneka pengetahuan yang akan dituju, sehingga lebih mudah menemukan pola-pola tertentu ilustrasi yang ada. Kelemahan penalaran induktif sendiri adalah tidak memberikan jaminan kebenaran bagi kesimpulannya. Penalaran induktif ataupun
deduktif itu sama-sama memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Keduanya telah menyumbang cara berpikir ilmiah modern saat ini. Kesemuanya juga saling melengkapi. Jika berpaku pada induktif saja, maka ilmu pengetahuan akan berada pada satu kegelapan ilmiah. Jika hanya berpijak pada induktif, maka ilmu pengetahuan tidak akan berkembang. Selanjutnya tentang berpikir ilmiah ini kami mengambil salah seorang tokoh filsafat modern bernama René Descartes. Sebelum itu kami akan menjelaskan tentang siapakah René Descartes ini. René Descartes adalah seorang filsuf dan matematikawan terkenal yang memainkan peran penting dalam perkembangan metode ilmiah. Descartes dikenal sebagai penemu filsafat modern dan bapak matematika modern. Ia lahir di sebuah kota kecil di daerah Perancis. Beliau inilah yang mempelopori teori rasionalisme. Rasionalisme adalah paham filsafat yang mengatakan bahwa akal adalah alat terpenting untuk memperoleh pengetahuan, bahwa kebenaran tertinggi berada pada akal atau rasio manusia. Rasionalisme adalah sebuah anggapan mengenai teori pengetahuan yang menekankan akal atau rasio yang membentuk pengetahuan. Rasionalisme menarik pemikiran-pemikiran empiris tersebut ke dalam pernyataan-pernyataan yang logis serta mengesampingkan pemikiran yang bersifat metafisika. Metafisika sendiri adalah sesuatu yang tidak bisa dinalar oleh manusia. Oleh karena itu, rasionalisme mengesampingkan pemikiran-pemikiran yang demikian. Descartes adalah tokoh rasionalisme dalam filsafat modern. Rasionalisme mengatakan bahwa akal inilah alat yang terpenting untuk memperoleh pengetahuan. Pemikiran dari René Descartes ini membuat sebuah revolusi falsafi di Eropa karena pendapatnya yang benar-benar revolusioner bahwa semuanya tidak ada yang pasti kecuali bahwa manusia itu secara realitasnya memang berpikir. Filsafat, rasionalisme, dan ilmu pengetahuan memiliki hubungan satu sama lain bila melihat realitas hubungan filsafat, rasionalisme, dan ilmu pengetahuan bahwa semuanya merupakan dari kegiatan manusia. Semua keilmuan sudah dibicarakan di dalam filsafat rasionalisme. Ada beberapa ilmu pengetahuan yang bahkan dihasilkan dari pemikiran ini. Di antaranya adalah contohnya matematika, astronomi, dan fisika. Ilmu-ilmu tersebut dihasilkan dari pemikiran rasionalisme. Aliran rasionalisme sendiri berpendapat bahwa sumber pengetahuan yang mencukupi dan dapat dipercaya adalah akal. Hanya pengetahuan yang diperoleh melalui akal, melalui berpikir inilah yang memenuhi syarat yang dituntut oleh sifat umum dan yang perlu mutlak, yaitu syarat yang dituntut oleh semua pengetahuan ilmiah. Aliran empirisme juga berpendapat bahwa empiri atau pengalamanlah yang menjadi sumber pengetahuan, baik pengalaman batiniah maupun lahiriah. Itu merupakan sumber pengetahuan menurut aliran empirisme. Akal menurut aliran empirisme bukanlah sumber, akan tetapi menurut aliran empirisme akal mendapat tugas. Rasionalisme adalah René Descartes atau Cartesius. Pandangannya tak akan pernah goyah,
Ia juga filsuf yang tidak puas dengan pemikiran atau filsafat skolastik yang pandangannya saling bertentangan dan tidak ada kepastian. Maka ia mengungkap metode baru, yaitu metode keraguan-raguan. Jika seseorang ragu terhadap sesuatu, maka sangat jelas ia akan berpikir. Jika kita ragu, misalkan pulpen ini terbuat dari plastik, maka kita akan berpikir keras, apakah benar pulpen itu terbuat dari plastik? Descartes sendiri sangat berpikir keras. Ia meragukan segalanya, bahkan ia meragukan adanya Tuhan. Descartes mengatakan, karena saya ragu, maka saya berpikir. Karena saya berpikir, maka saya ada. Karena saya ada, maka Tuhan pun ada dan orang lain pun ada. Untuk membuktikan hasil pemikirannya tadi tentang rasionalisme sangat utama, Descartes mengemukakan metode keraguan-raguan. Jika orang ragu-ragu terhadap sesuatu, dalam keraguan-raguannya itu jelas ia sedang berpikir. Descartes berpendapat juga bahwa apa yang harus dipandang sebagai yang benar adalah apa yang jelas dan terpilah-pilah harus dipandang sebagai sesuatu kebenaran. Apa yang jelas dan terpilah-pilah itu tidak mungkin didapatkan dari apa yang berada di luar kita. Demikianlah filsafat yang pertama yang dijadikan semboyan oleh Descartes. Descartes sendiri dalam mengungkapkan teori rasionalisme di sini sangat radikal. Beliau mengungkapkan bahwa untuk mencari kebenaran yang pasti, maka akal harus berperan semaksimal mungkin. Tidak hanya menerima kebenaran dari hanya panca indera. Pada dasarnya Descartes tetap kukuh bahwa semua yang dilihatnya harus diragukan kebenarannya, dan setiap yang terlihat jelas dan tegas harus masih dipilah-pilah hingga bagian-bagian yang kecil sampai ditemukannya kebenaran itu. Atas dasar-dasar itulah Descartes mengembangkan pikiran filosofinya. Dia sendiri meragukan apakah yang dilihat saat ini oleh Descartes merupakan realitas atau dia sedang tertidur atau dia sedang bermimpi. Dalam karyanya, Descartes menjelaskan pencarian kebenaran melalui metode yang dinamakan metode keraguan-raguan. Ia mengemukakan perlunya memperhatikan 4 hal. Yang pertama, kebenaran baru dinyatakan sahih apabila jika telah benar-benar indrawi dan realitasnya telah jelas dan tegas, sehingga tidak ada suatu keraguan apapun yang mampu merobohkannya. Yang kedua, pecahkanlah setiap kesulitan atau masalah itu sampai sebanyak mungkin, sehingga tidak ada suatu keraguan apapun yang mampu merobohkannya. Yang ketiga, bimbinglah pikiran akal ini dengan teratur, dengan memulai dari hal yang sederhana dan mudah diketahui secara bertahap sampai pada yang paling sulit dan kompleks. Yang keempat, yang terakhir adalah dalam proses pencarian dan pemeriksaan hal-hal sulit, selamanya harus dibuat perhitungan-perhitungan yang sempurna dan pertimbangan yang menyeluruh, sehingga diperoleh keyakinan bahwa tidak ada satupun yang mengabaikan atau ketinggalan dalam penjelajahan itu. Descartes memulai filsafat dari metode keraguan itu bukanlah tujuannya. Tujuan aslinya adalah metode ini bukanlah untuk mempertahankan keraguan. Sebaliknya, metode ini bergerak dari keraguan itu sendiri untuk menuju kepastian. Keraguan Descartes hanya ditujukan untuk menjelaskan perbedaan sesuatu yang dapat diragukan dan sesuatu yang tidak dapat diragukan. Begitulah rasionalisme Descartes. Karena ada juga ilmu yang berangkat atau muncul dari rasionalisme, maka beliau juga memiliki prinsip-prinsip penting dalam pendekatannya terhadap berpikir ilmiah. Yang pertama adalah
yang sudah kami sebutkan tadi adalah keraguan-raguan. Descartes memulai dengan sikap skeptis yang radikal. Ia meragukan hampir semua pengetahuannya. Bahkan pengetahuan sehari-hari yang dianggap pasti saja, ia masih berusaha untuk mencari kebenarannya. Ia bertujuan untuk membangun fondasi pengetahuan yang benar dan pasti dengan mencapai kepastian mutlak dalam pengetahuannya. Yang kedua, prinsip yang kedua adalah metode deduktif. Descartes menggunakan metode deduktif atau biasa yang kita sebut penalaran secara umum kepada hal-hal atau kepada kesimpulan yang spesifik. Descartes menggunakan metode deduktif. Ia memulai dengan prinsip-prinsip yang pasti dan kemudian melakukan deduksi logis untuk mencapai kesimpulan yang pasti juga. Metode ini membentuk dasar ilmu pengetahuan modern yang didasarkan pada pemikiran rasional dan logis. Yang ketiga, prinsip dari Descartes adalah saya berpikir maka saya ada. Dalam upayanya mencari dasar pengetahuan yang pasti, Descartes mencapai kebenaran yang pasti dengan menemukan bahwa dia tidak dapat meragukan bahwa dia sedang berpikir. Seperti yang kami sebutkan tadi bahwa manusia realitasnya pasti berpikir. Oleh karena itu, keberadaannya sebagai pemikir adalah fakta yang pasti, tidak dapat diragukan. Yang kedua adalah dualisme substansial. Descartes mengembangkan konsep dualisme substansial yang memisahkan pikiran dan materi. Bagi Descartes, pikiran adalah substansi yang pasti, sementara materi memiliki sifat mekanis yang dapat dijelaskan oleh ilmu pengetahuan. Substansi sendiri adalah apa yang berada sedemikian rupa sehingga tidak memerlukan sesuatu yang lain untuk ada. Substansi yang dipikirkan seperti itu sebenarnya hanya ada satu, yaitu Tuhan Allah SWT. Segala sesuatu yang lain hanya dapat dipikirkan sebagai berada dengan pertolongan Allah. Jadi sebutan substansi sebenarnya tidak dapat dengan cara yang sama diberikan kepada Allah SWT. Hal-hal bendawi dan rohani yang diciptakan memang dapat juga dimasukkan ke dalam pengertian substansi itu. Dan dalam praktiknya Descartes sendiri memasukkan jiwa dan materi dalam pengertian substansi juga. Selanjutnya adalah prinsip pemisahan subjektif dan objektif. Descartes memisahkan antara apa yang ada dalam pikiran individu dan apa yang ada di dalam dunia fisik. Ini memberikan landasan untuk pemahaman tentang hubungan antara subjek, pikiran, dan objek dunia luar. Selanjutnya adalah penerapan matematika. Descartes menganggap matematika sebagai model ilmu pengetahuan yang pasti. Seperti yang kami sebutkan bahwa Descartes mencari sesuatu, mencari kebenaran itu harus pasti, harus mutlak. Ia menggunakan geometri sebagai contoh ilmu yang menggambarkan fenomena alam dengan cara yang akurat dan pasti. Selanjutnya saya akan menerangkan fungsi metode berpikir ilmiah. Jadi fungsi metode berpikir ilmiah adalah membantu proses metode ilmiah untuk memperoleh pengetahuan atau teori lain. Dengan metode berpikir ilmiah, manusia bisa terus memperbarui pengetahuan, menggali dan mengembangkan pengetahuan. Cara berpikir ilmiah juga bergantung pada proses logika deduktif dan logika induktif. Teknologi dan ilmu pengetahuan selalu berkembang dengan modelnya, sehingga dalam pemikiran-pemikiran yang kuno sudah mengalami pro kontra. Maka dari itu perlu suatu metode yang konkret, efektif, empiris, serta selalu bisa beradaptasi dengan segala zaman dan ilmu pengetahuan, yaitu metode berpikir ilmiah.
berpikir ilmiah telah membawa terjadinya perkembangan dalam ilmu pengetahuan. Manusia sendiri tidak selalu hidup dalam kondisi yang mudah. Akibat dari perkembangan logika manusia, manusia harus selalu bergerak dan beradaptasi. Metode berpikir ilmiah berfungsi sebagai alat untuk memahami dunia secara konkret, empiris dan efektif. Metode yang digunakan dalam berpikir adalah deduktif dan induktif. Adapun tujuannya yaitu agar ilmu tetap berkembang dan tetap eksis dan juga mampu menjawab tantangan yang ada serta mendapat sebuah kebenaran dan kesesuaian antara kajian ilmiah dengan tanpa batas ruang dan waktu. Setelah itu saya akan menerangkan langkah-langkah berpikir ilmiah. Jadi langkah-langkah berpikir ilmiah itu yang pertama, merumuskan masalah. Berpikir secara ilmiah melalui metode ilmiah diawali dengan kesadaran akan adanya masalah. Permasalahan ini kemudian dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya. Dengan menggunakan metode kalimat tanya diharapkan akan memudahkan orang yang melakukan metode ilmiah untuk mengumpulkan data yang dibutuhkannya, menganalisis data tersebut, kemudian menyimpulkannya. Langkah yang harus dilakukan adalah konseptualisasi masalah penelitian sehingga jelas rumusan dan ruang lingkup masalah dan batasan konsep dan batasan operasional. Dalam merumuskan masalah berisi tentang pendahuluan, latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, definisi operasional, terus tujuan dan manfaat penelitian. Yang kedua yaitu merumuskan hipotesis. Hipotesis memiliki makna tentang jawaban sementara dari rumusan masalah yang masih memerlukan pembuktian berdasarkan data yang telah dianalisis. Dalam metode ilmiah dan proses berpikir ilmiah, perumusan hipotesis mempunyai peranan yang sangat penting. Dengan adanya rumusan hipotesis yang jelas, maka dapat membantu mengarahkan pada proses selanjutnya dalam metode ilmiah. Dalam melakukan penelitian, seringkali seseorang peneliti menganggap bahwa semua data itu sangat penting, sehingga dengan melalui rumusan hipotesis yang baik akan memudahkan peneliti untuk mengumpulkan data yang benar-benar dibutuhkannya. Hal ini dikarenakan berpikir ilmiah dilakukan hanya untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Terus isi dari hipotesis yaitu yang pertama, kajian teori dan kerangka berpikir. Yang kedua, pembahasan teori. Yang ketiga, hasil penelitian yang relevan. Yang keempat, kerangka berpikir. Dan yang kelima yaitu hipotesis penelitian. Selanjutnya, setelah merumuskan hipotesis, yaitu lanjut untuk mengumpulkan data. Dalam penerapan metode ilmiah, seorang peneliti yang perlu mengumpulkan data berdasarkan hipotesis yang telah dirumuskannya. Dalam metode ilmiah, pengumpulan data memiliki peran penting juga karena berkaitan dengan pengujian hipotesis yang ditetapkan, sehingga sebuah hipotesis akan diterima atau ditolak tergantung pada data yang dikumpulkan. Langkah selanjutnya yaitu verifikasi data uji hipotesis. Sudah disebutkan sebelumnya bahwa hipotesis adalah jawaban sementara dari suatu permasalahan yang telah diajukan. Berpikir ilmiah pada hakikatnya merupakan sebuah proses pengujian hipotesis. Dalam kegiatan atau langkah menguji hipotesis, peneliti tidak membenarkan atau menyalahkan hipotesis, namun menerima atau menolak hipotesis tersebut. Karena itu,
Sebelum pengujian hipotesis dilakukan, peneliti harus terlebih dahulu menerapkan taraf signifikannya. Semakin tinggi taraf signifikan yang ditetapkan, maka akan semakin tinggi pula derajat kepercayaan terhadap hasil suatu penelitian. Hal ini dimaklumi karena taraf signifikan berhubungan dengan ambang batas kesalahan suatu pengujian hipotesis. Selanjutnya, langkah selanjutnya yaitu adalah kesimpulan. Rumusan simpulan harus sesuai dengan masalah yang telah diajukan sebelumnya. Kesimpulan atau simpulan ditulis dalam bentuk kalimat deklaratif secara singkat dan jelas. Harus dihindarkan untuk menulis data-data yang tidak relevan dengan masalah yang diajukan, walaupun dianggap cukup penting. Ini perlu ditekankan karena banyak peneliti terkecoh dengan temuan yang dianggapnya penting, walaupun pada hakikatnya tidak relevan dengan rumusan masalah yang diajukannya. Yang terakhir yaitu kesimpulan, dan kesimpulannya adalah berpikir ilmiah adalah aktivitas manusia untuk menentukan atau mendapatkan ilmu yang bercirikan adanya kualitas, analisis, dan sintetis. Dalam bernalar atau berpikir digunakanlah dua metode, yaitu deduktif dan induktif. Fungsi metode berpikir ilmiah adalah membantu proses metode ilmiah untuk memperoleh pengetahuan atau teori lain. Dengan metode berpikir ilmiah, manusia bisa terus memperbarui pengetahuan, menggali, dan mengembangkannya. Demikianlah video presentasi kami. Saya Umar Abdul Aziz Dan saya Ahmad Nasta'in Billah. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.